Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Angel Sima dengan NIM J1A119004. Saya dari kelas reguler A angkatan 2019. Kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah gizi utama di Indonesia dan faktor penyebabnya. Langsung simak video berikut ini. Masalah gizi utama yang pertama yaitu kekurangan gizi. Yang kedua yaitu kurang energi protein atau KEP. Yang ketiga yaitu anemia gizi. Yang keempat yaitu kurang vitamin A. Yang kelima yaitu gangguan akibat kekurangan iodium atau GAKI. Dan yang keenam yang terakhir yaitu obesitas. Untuk itu, sebelumnya kita harus mengenal apa sih yang menjadi penyebab masalah gizi. Jadi, masalah dasar dari penyebab masalah gizi ini yaitu krisis politik dan ekonomi. Mengapa? Karena rendahnya pertumbuhan ekonomi akibat krisis ekonomi yang terjadi menyebabkan meningkatnya insiden kemiskinan di negara ini. Peningkatan insiden kemiskinan sangat mungkin berlangsung melalui kenaikan harga-harga, khususnya komoditi makanan. Rendahnya daya beli masyarakat terhadap makanan menyebabkan semakin besarnya masalah gizi. Dan dari masalah dasar tersebut ditemukan masalah utamanya yaitu kemiskinan, pendidikan rendah, ketersediaan pangan, dan kesempatan kerja. Dan didapatkan penyebab tak langsungnya yaitu yang pertama, ketersediaan pangan tingkat rumah tangga. Yang kedua, perilaku atau asuhan ibu dan anak. Yang ketiga itu pelayanan kesehatan. Dan dari penyebab tak langsung ini didapat penyebab secara langsung yaitu yang pertama, asupan gizi dan infeksi penyakit dan berdampak pada status gizi. Itulah dasar dari penyebab masalah gizi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kekurangan gizi. Kekurangan gizi adalah salah satu gejala kekurangan nutrisi pada tubuh dengan tambahan juga perkembangan fisik maupun mental yang kurang maksimal yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan masalah antara kurang asupan nutrisi atau juga gangguan pada proses masuknya nutrisi ke dalam tubuh. Kekurangan gizi dapat terjadi jika tidak menjalani pola makan yang sehat. Selain itu, kekurangan gizi juga dapat disebabkan oleh kondisi kesehatan yang membuat tubuh tidak bisa menyerap nutrisi dari makanan dengan baik atau membuat tidak nafsu. Gejala dari kekurangan nutrisi yang paling umum adalah penurunan berat badan, mudah lelah, gusi, dan mulut yang sering mengalami luka, pipi dan mata terlihat cekung, serta mudah merasa kedinginan. Kekurangan nutrisi juga menyebabkan seseorang mengalami gangguan pada otot. Kekurangan gizi juga tentunya berdampak pada turunnya daya tahan tubuh dan mudah terkena berbagai macam penyakit. Apabila terjadi, tumbuh pada tubuh seseorang akan terhambat. Penyakit yang muncul juga jika tidak segera diatasi, maka berakibat fatal. Cara mengatasi gizi kurang yaitu yang pertama, makan makanan yang lengkap mengandung kalori serta bergizi, bukan hanya kalori saja. Yang kedua, mengatur serta mengontrol pola makan. Yang kedua yaitu kurang energi protein atau KEP. Kekurangan energi protein atau KEP adalah keadaan kurang gizi yang disebabkan rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari, sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi. Penyebab langsung dari KEP atau kekurangan energi protein adalah defisiensi kalori maupun protein, yang berarti kurangnya konsumsi makanan yang mengandung kalori. Banyak dampak yang merugikan yang diakibatkan oleh kekurangan energi protein, antara lain yaitu merosotnya mutu kehidupan, terganggunya pertumbuhan, gangguan perkembangan mental anak, serta merupakan salah satu penyebab dari angka kematian yang tinggi. Cara mengatasi kekurangan energi protein atau KEP itu yang pertama, memberikan cairan dan elektrolit untuk mencegah dehidrasi. Yang kedua, memberikan asupan makanan untuk mencegah turunnya gula darah. Yang ketiga, mengatasi gangguan elektrolit. Yang keempat, mencegah anak kedinginan. Yang kelima, pemberian antibiotik. Yang keenam, pemberian vitamin A. Yang ketujuh, pemberian multivitamin dan mineral. Yang kedelapan yaitu pemberian makanan untuk mengejar pertumbuhan. Yang ketiga yaitu anemia gizi.
Anemia atau kurang darah adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, organ tubuh tidak mendapat cukup oksigen sehingga membuat penderita anemia pucat dan mudah lelah. Anemia terjadi ketika tubuh kekurangan sel darah merah sehat atau hemoglobin. Akibatnya sel-sel dalam tubuh tidak dapat cukup oksigen dan tidak berfungsi secara normal atau hipoksemia. Secara garis besar, anemia terjadi akibat 3 kondisi berikut ini. Yang pertama, produksi sel darah merah yang kurang. Yang kedua, kehilangan darah secara berlebihan. Yang ketiga, hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat. Gejala anemia sangat bervariasi, tergantung pada penyebabnya. Penderita anemia bisa mengalami gejala berupa yang pertama, lemas dan cepat lelah. Yang kedua, sakit kepala dan pusing. Yang ketiga, sering mengantuk, misalnya mengantuk setelah makan. Yang keempat, kulit terlihat pucat atau kekuningan. Yang kelima, detak jantung tidak teratur. Yang keenam, napas pendek. Yang ketujuh, nyeri dada. Yang terakhir yaitu dingin di tangan dan di kaki. Beberapa jenis anemia seperti anemia pada masa kehamilan dan anemia akibat kekurangan zat besi dapat dicegah dengan pola makan kaya nutrisi, terutama yang pertama, makanan kaya zat besi dan asam folat, seperti daging, sereal, kacang-kacangan, sayur berdaun hijau gelap, roti, dan buah-buahan. Yang kedua, makanan kaya vitamin B12, seperti susu dan produk turunannya, serta makanan berbahan dasar kacang keledai, seperti tempe dan tahu. Yang ketiga, buah-buahan kaya vitamin C. Yang keempat yaitu kekurangan vitamin A. Vitamin A merupakan jenis vitamin yang larut dalam lemak dan berperan penting dalam berbagai fungsi tubuh seperti penglihatan, sistem kekebalan tubuh, reproduksi, dan kesehatan kulit. Terdapat 3 jenis vitamin, yaitu retinol, yang kedua beta-karoten, dan yang ketiga karotenoid. Retinol umumnya dapat ditemui pada produk hewani seperti daging-dagingan, ikan, telur, dan produk olahan susu. Beta-karoten dan karotenoid biasa ditemui pada sayur-sayuran berwarna merah, hijau, kuning, dan orange. Beberapa gejala yang umumnya dikaitkan dengan defisiensi vitamin A, yang pertama yaitu kulit kering, yang kedua mata kering, yang ketiga gangguan penglihatan pada malam hari, yang keempat infertilitas atau kemandulan, yang kelima tumbuh kembang yang terhambat, yang keenam infeksi dada dan tenggorokan, yang ketujuh luka yang sulit disembuhkan, yang kedelapan jerawat yang sebagai salah satu masalah kulit yang dikaitkan dengan defisiensi vitamin A. Penyebab defisiensi vitamin A yaitu dikaitkan dengan kurangnya asupan vitamin A di dalam tubuh. Vitamin A bisa didapatkan dari berbagai sumber makanan yaitu produk hewani maupun sayur-sayuran. Selain itu, konsumsi suplemen vitamin A juga dapat dilakukan dengan pengawasan dokter. Yang kelima yaitu gangguan akibat kekurangan iodium atau GAKI. Kekurangan iodium paling sering terjadi pada anak-anak dan ibu menyusui. Kekurangan iodium disebabkan oleh kurangnya asupan iodium dalam makanan yang dikonsumsi. Sebagian besar orang dewasa membutuhkan 150 mikrogram iodium per hari, sementara itu wanita hamil membutuhkan setidaknya 220 mikrogram iodium per hari, sedangkan wanita menyusui membutuhkan 290 mikrogram iodium per hari. Yang keenam atau yang terakhir yaitu obesitas. Obesitas adalah kondisi kronis akibat penumpukan lemak dalam tubuh yang sangat tinggi. Obesitas terjadi karena asupan kalori yang lebih banyak dibanding aktivitas membakar kalori, sehingga kalori yang berlebih menumpuk dalam bentuk lemak. Apabila kondisi tersebut terjadi dalam waktu yang lama, maka akan menambah berat badan hingga mengalami obesitas. Masalah obesitas semakin meningkat di dunia. Hal ini menjadi tantangan yang besar dalam mencegah pertumbuhan penyakit kronis di dunia. Obesitas juga dipicu pertumbuhan industri dan ekonomi, serta perubahan gaya hidup, asupan nutrisi yang semakin banyak dari makanan olahan atau diet dengan tinggi kalori. Masalah obesitas ini terkait dengan peningkatan jumlah kematian akibat penyakit jantung dan pembuluh darah, diabetes, serta beberapa penyakit kanker. Obesitas terjadi ketika seseorang mengkonsumsi makanan dan minuman tinggi kalori tanpa melakukan aktivitas fisik untuk membakar kalori berlebih tersebut. Kalori yang tidak digunakan itu selanjutnya diubah menjadi lemak di dalam tubuh sehingga membuat seseorang mengalami pertambahan berat badan hingga akhirnya obesitas. Faktor-faktor lain penyebab obesitas adalah yang pertama, faktor keturunan atau genetik, yang kedua efek samping obat-obatan, yang ketiga kehamilan, yang keempat kurang tidur, yang kelima pertambahan usia, yang keenam penyakit atau masalah medis tertentu.
Tips untuk mengatasi obesitas. Yang pertama, konsumsi sayur dan buah minimal 5 porsi setiap harinya. Yang kedua, membatasi tidur yang berlebihan. Yang ketiga, meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Yang keempat, membatasi aktivitas seperti menonton televisi, bermain komputer, dan games. Yang kelima itu, batasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. Ya, demikianlah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.